Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Paliaksan dengan NIM E1W1221006, tepatnya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan tutorial Django yang terdapat pada website Veteri School. Baik, tanpa membuang-buang waktu lama lagi, saya akan langsung saja. Di sini saya akan buka dulu browser Chrome. Di sini saya telah membuka website Veteri School. Baik, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasanya apa itu Django. Baik, Django adalah kerangka kerja Python yang memudahkan pembuatan situs web menggunakan Python. Django menangani hal-hal sulit sehingga Anda dapat berkonsentrasi dalam membangun aplikasi web Anda. Django menekankan penggunaan kembali komponen, juga disebut sebagai kering. Jangan ulangi diri sendiri dan dilengkapi dengan fitur siap pakai seperti sistem masuk, koneksi basis data, dan operasi CRUD buat baca pembaruan hapus. Di sini juga terdapat catatan bahwasannya di Django khususnya berguna untuk situs web berbasis basis data. Dan bagaimana Django itu bekerja? Django mengikuti pola desain MVT atau model view template. Model data yang ingin disajikan biasanya data dari database, tampilan penangan permintaan yang mengembalikan template, dan konten yang relevan berdasarkan permintaan dari pengguna. Template file teks seperti file HTML berisi tata letak halaman web dengan logika tentang cara menampilkan data. Dan untuk model, di sini menyediakan data dari database. Di Django dapat dikirimkan sebagai pemetaan relational object ORM yang merupakan teknik yang rancang untuk memudahkan bekerja dengan basis data. Cara paling ampuh untuk mengekstrak data dari database adalah SQL. Salah satu masalah dengan SQL adalah kita harus memiliki pemahaman yang cukup baik tentang struktur database agar dapat bekerja dengannya. Django dengan ORM membuatnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan database tanpa harus menulis pernyataan SQL yang rumit. Model biasanya terletak di file bernama models.py. Baik, untuk yang lain seperti ini. Untuk melihat tampilannya adalah fungsi atau metode menggunakan permintaan HTTP sebagai argumen mengimpor model relevan dan mengetahui data apa yang akan dikirim ke template dan mengembalikan hasil akhirnya. Dan template. Template adalah file tempat Anda menjelaskan bagaimana hasil harus direpresentasikan. Template seringkali berupa file .html dan kode HTML yang mendeskripsikan tata letak halaman web. Namun bisa juga dalam format file lain untuk menampilkan hasil lain. Namun kami akan berkonsentrasi pada file .html. Oke, lanjut saja untuk sejarahnya. Sejarah Django ditemukan oleh Lawrence Journal Word pada tahun 2003 untuk memenuhi tenggat waktu yang disingkat di surat kabar dan pada saat yang sama memenuhi permintaan pengembang web berpengalaman. Awal rilisnya itu untuk rilis ke publik itu pada tepatnya bulan Juli tahun 2005, dan untuk versi terbarunya itu adalah 4.0.3 yang pertama kali, yang untuk terakhir kali diperbarui pada Maret 2022. Baik, langsung saja. Sini saya terjemahkan dulu. Langsung saja untuk dijang buat atau langsung saja ke create virtual environment atau virtual khusus. Django buat lingkungan virtual environment. Disarankan untuk memiliki lingkungan virtual khusus atau virtual environment untuk setiap proyek Django. Dan salah satu cara untuk mengelola lingkungan virtual adalah PNV yang disertakan dalam Python. Nama lingkungan virtual adalah pilihan Anda atau kita. Dalam tutorial ini kami akan membuatnya my world atau kita ya. Tapi di sini nanti saya akan rubah. Ketik yang berikut di command prompt. Ingatlah untuk menavigasi ke tempat kita ingin membuat proyek. Oke, kurang lebih komennya seperti ini ya. Ini untuk di Windows dan ini sepertinya untuk di MacBook mungkin. Baik, langsung saja saya akan praktekkan. Yang pertama itu terlebih dahulu kita harus buat folder.
Di sini saya namakan format foldernya untuk di Django saja. Django. Baik. Ya, sini kita sudah dapat folder kosong. Kemudian kita tinggal klik Django-nya lalu copy aspect. Kemudian sini saya akan gunakan shortcut Windows R untuk membuka command prompt. Oke, command prompt-nya sudah terbuka. Sini kita kupas saja yang tadi. Untuk ketik 2 akhirnya itu dihapus. Kemudian di sini kan user terakhir, jadi kita hapus sampai sini saja. Lalu tambahkan cd atau change directory. Oke, di sini berhasil ya. Oh salah, seharusnya jangan di sini. Sabar saya keluarin dulu. Karena saya membuat di folder dokumen, sorry. Folder Django. Oke. Buat player Django. This is already contains no. Saya lupa saya jadi Django. Django. Django satu lah. Copy paste. Oke. Dan transfer tadi command prompt. Kemudian maximize. Kemudian control V. Oke, kemudian tambahkan select command directory. Oke, lanjut. Sini masih kosongnya, di sini saya akan ikuti seperti yang dijelaskan di sini tadi. Bahwasannya kita akan menambah ini py min m virtual environment. Kemudian di sini memberi format nama my work. Kita coba ikuti py min m inf. Sini saya kasih nama saja jng atau jamu jeno jamu oke, coba my words. Oke, di sini berhasil ya. Setelah banyak enter tadi. Coba buka. Oke, di sini sudah terdapat folder JGO ya. Virtual Environment JGO. Lanjut. Kemudian kita harus mengaktifkan lingkungan atau apa kalau dibahas tuliskan ini environmentnya dengan mengetikkan perintah ini my workspace activate.bat. Kopas aja. Nanti namanya merot di sini jadi kita nama JGO.
Oke, bosan di sini telah aktif berhasil ya. Oke, berhasil ya. Bosannya ini telah aktif ya. Kita lihat juga di sini. Oke, di sini kan yang dicontohkan di websitenya dia My Word menggunakan namanya. Kalau saya tadi JDO seperti ini tampilannya dan sama ya. Oke, seperti ini. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan lagi untuk menginstal Django-nya. Dan terlebih dahulu bahwasan teman-teman perlu mengetahui bahwasannya sebelum menginstal Django itu pastikan laptop kita sudah terhubung dengan internet. Sini kebetulan saya menggunakan WiFi. Dan untuk komen yang kita gunakan untuk menginstalnya itu yang seperti ini. Contoh di bawah ini. py min pip install Django. Baik, saya langsung saja praktikan buka komen prom yang tadi. Pip install pip install py paling sorry py m install Django install Django. Perhatikan dulu takutnya ada yang salah payment. Ya langsung sini kita tunggu dulu beberapa saat ya untuk proses penginstalan. Ya akan membuat Artinya kalau sudah seperti ini ya, oke. Berarti kalau sudah seperti ini mungkin sudah selesai ya. Bukan mungkin tapi sudah selesai. Seperti ini ya. Kita sudah berhasil menginstal Django-nya. Baik, berhubung ini sudah terinstall dan selanjutnya kita lihat lagi suruhannya. Sini kita akan periksa untuk menanyakan nomor versinya. Untuk versi Django-nya. Sini kita coba cek dengan memasukkan komen Django min admin min version. Ini coba ketikkan ya. Django Django min admin. Min version. Django min admin min version. Ya, oke, di sini tertampilnya bahwasannya untuk hasil nomor versinya itu yang ini 4.2.7. Baik, selanjutnya setelah kita install, berikutnya kita akan Django create project atau Django membuat proyek. Berikutnya itu Django membuat proyek. Oh, baik, untuk proyek pertama saya atau ini setelah Anda menemukan namanya yang cocok untuk proyek Django Anda seperti milik saya. Ini maksud saya ini dimaksudkan untuk website ya, bukan saya.
Itu dikasih nama My Tennis Club. Navigasikan ke tempat di sistem file Anda ingin menyimpan kode di lingkungan virtual. Dan saya akan navigasikan ke folder My Work dan menjalankan perintah ini di from perintah. Baik, lanjut untuk mempraktekannya. Di sini saya langsung saja membuka handphonenya. Pertama itu CD atau Change Directory ya. Kemudian ENV. Bukan ENV. Terusnya GGO. GGO. Oke. Ini kita sudah masuk ke folder JGO tadi ya. Atau Jengo. Kemudian kita ketikkan yang seperti ini ya. Jengo admin start project My Tennis Club. Ini kita copy saja. Tidak sedikitkan saja. Jengo min admin start project. Min admin start project and my underscore tennis underscore data club. Dijango min admin start project my tennis club. Project my tennis club. Bisa gue enter income comment reviewing project. Sebenarnya sepertinya ada yang salah. Ulang saja. Respon tadi ini. Sepertinya error ya. Kita coba dulu dir. Cek dulu. Kemudian kita coba cd my tennis club. Tapi namanya kamar mandi naik turun nih. Saya tidak. Kemudian di sini kita jalankan spasi manage.py spasi transfer ke. Kenapa manage.py? Karena sini ya sudah dapat maintenance club yang kita buat tadi dalam folder JGO dan maintenance club ini ada manage.py nya. Baik, langsung kita berani. Untuk seperti ini sudah berhasil ya, seperti tampilan di sini bosannya kalau seperti ini akan menghasilkan hasilnya kan. Image dan server, kemudian yang seperti saya contohkan tadi, kemudian untuk hasilnya seperti ini. Sama ya. Lanjut, kemudian kita akan buka jendela browser dan mengambil alamatnya. Sini ini di mana tuh? Sini aku menkom. Sini kita ambil alamatnya. Ctrl C kemudian pasang di YouTube browser dan akan tampilan seperti ini jika dia berhasil. Oke, berhasil ya. Iklannya sama seperti ini.
Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat aplikasi pada Django. Untuk selanjutnya itu seperti yang saya bilang tadi, Django create app atau coba terjemahkan saja ya. Django buat aplikasi. Sebelumnya, apa itu aplikasi? Baik, aplikasi adalah aplikasi web yang memiliki arti spesifik dalam proyek Anda, seperti halaman beranda, formulir, kontak, atau database anggota. Dalam tutorial ini, kita akan membuat aplikasi yang memungkinkan kita membuat daftar dan mendaftarkan anggota dalam database. Membuat aplikasi dalam hal ini yaitu aplikasi Django ya. Tapi pertama-tama mari kita buat aplikasi Django sederhana yang menampilkan Hello World. Baik, untuk membuat aplikasi ini saya akan memberi nama aplikasinya Members dengan memulai menavigasi ke lokasi yang dipilih di mana Anda ingin menyimpan aplikasi. Dalam kasus ini foldernya itu maintenance club dan dijalankan perintah seperti di bawah ini. Dan jika server masih berjalan, kita tidak dapat menulis perintah control break atau control C untuk menghentikan dan akan kembali ke lingkungan kita. Oke. Baik, terlebih dahulu kita kembali dulu ke command prompt, lalu kita control C untuk mematikan apa nih, matikan server dulu. Oke, baik, kita sudah kembali ke virtual akun, kemudian kita memasuki mengetikkan ini, mengetikkan komen di bawah ini, py manage py manage.py start up members start up members. Di sini sesuai dari scriptnya. Baik, enter kernel directory. Sabar, terjadi error ya. Konstruksi ulang lagi. Itu seperti ada yang salah yang saya tadi. Sebelum saya pilih manage.py, manage.py start up members, start up members py manage.py manage.py start up members boleh nih. Oke, berhasil ya. Di sini kita telah membuat aplikasinya. Oke, di sini sudah terdapat membersnya. Oke, jadi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu Django Views. Ini Django Views ya. Terkendala jaringan. Coba translate dulu. Oke, Django Views atau tampilan Django. Tampilan Django adalah fungsi Python yang menerima permintaan HTTP dan mengembalikan respon HTTP seperti dokumen HTML. Halaman web yang menggunakan Django penuh dengan tampilan dengan tugas dan misi berbeda. Tampilan biasanya dimasukkan ke dalam file bernama views.py yang terletak di folder aplikasi kita. Di sini ada views.py di folder Anda yaitu members yang terlihat seperti ini. Oke, maintenance Django. Oke, paham.
Oke, selanjutnya itu kita buka dulu text editor kita, VS Code. Lalu kemudian kita open folder, cari dokumen, Django 1, select folder ya, DGO, kemudian Mechanics Club, member, infuse.py. Baik, yang kamu baik. Selanjutnya kita buka dan ganti isinya dengan seperti ini. Kita ikuti ya. Kita kopas saja. Kita ganti from Django http dan import http response http response, tambahkan fungsi del members, members kurung tutup, request 2 dengan platform http response membuka kurung tutup, titik 2 error seperti itu ya, seperti ini ya. Oke, baik. Selanjutnya itu Django URLs. Sekarang kalau misalnya tadi keluar, ke Django URLs ya. So, yes. Baik, untuk URL yang pertama itu di sini kita buat file dengan nama urls.py dalam folder yang sama dengan views.py file tersebut dan ketik kode ini dalam. Oke, baik. Langsung buka Discord kita, lalu kita tulis views.py, kemudian file baru urls.py. Cek lihat lagi suhunya. Ini urls.py, kemudian ketik kode yang dalam. Oke, ikuti ya, seperti kode yang ini from the Django.
jauh, titik URLs, import, pet, kemudian from, import views, kemudian URL, pattern sama dengan kurung kotak, pet, juga kurung tutup, satu members, slice, koma, views, titik, members, koma name, 9.1 members, koma, views. Pattern sama robota pet members. Kemudian values yang baru saja Anda buat tersebut kita harus melakukan beberapa root maintenance club. Ada file yang dipanggil urls.py di maintenance club folder tersebut. Buka file itu dan tambahkan include modul pernyataan dan juga tambahkan pet fungsi untuk file pattern. Kemudian akan mengertikan penggunaan untuk mengenai seperti ini. Oke. Kita buka VS Code, Ctrl B dulu untuk menampilkan beberapa file ke maintenance club, lalu urls.py. Oke, di sini coba dulu, coba custom seperti suruhan di sini. Punya kontrib import admin from jamu urls import koma pet sini koma pet tambahkan include perlu jual panel sama pet admin ini apa saja ya pet tip 2 titik 1 kemudian koma include kurung tutup titik 1 plus titik URLs embed admin set URL. Oke, seperti ini ya. Lanjut, kita lihat suruhan berikutnya. Itu jika server tidak berjalan, navigasikan ke maintenance prompt, jalankan perintah di command prompt. Oke, kemudian buka command prompt dan ketikkan py manage pp run server untuk menjalankan kembali. Manage pp untuk menjalankan kembali servernya. Oke, run server. Mana aja pp-nya server. Oke, berhasil jalan lagi ya. Berhubung dan ini kita ambil apa? Alamatnya dan coba jalankan. Saya buka baru karena berhubung tadi Chrome saya terkeluar. It's not found. Sebar seperti error. Not found HTTP. Not found. Kayak di sini yang sana. Bisa jadi di sini. Ini trainer.
Hmm, salah di sini ya guys. Harusnya ini kita pakai URLs. URLs kemudian di sini importnya kita import. Oh, salah ya. Yang tadi. Harusnya di URLs. Import ini sudah dapat. Trackpad members view members comma volume members views members untuk di URL from the Java contrib from Java include include members URLs admin sebagian domain sini yang ulangi yang tadi members seperti yang di bagian sini seperti ini first add members common name the Java contrib get sebagaimana kita kontrol C dulu ya kita lihat manage
Hmm, berarti Anda mau ini menyenangkan. Ini ada subjek contoh yang gimana error. Saya sudah tahu di mana letak errornya. Ternyata di sini kita tinggal tambahkan saja. Hmm, kita ambil dulu yang tadi. Yang ini. Ambil ini. Alamatnya. Lalu tempel sini terus tambahkan members. Iya. Hilang alamatnya tadi. Lagi. Members. Sama yang ini. Members. Oke. Center tempelnya hello world. Berhubung ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita ke materi berikutnya yaitu Django template. Oke, baik. Template di mana intro Django? Kita belajar bahwa hasilnya harus ada dalam HTML dan itu harus dibuat dalam template. Jadi mari kita lakukan itu. Baik. Untuk buat untuk buat template, folder di dalam folder member, folder tersebut dan buat file HTML bernama my_first_html. Struktur file harus seperti ini. Buat templates folder di dalam members. Pertama itu buka file HTML dan masukkan yang berikut ini. Maksudnya itu kita buka dulu ini kode editor kita. Kemudian di My Tennis Club. Sabar saya kurang paham tadi maksudnya. Buat templates di folder dalam members folder tersebut. Oh, oke ini baru My Tennis Club kemudian member. Kita buat folder baru yang bernama template. Templates kan. Templates. Kemudian dalam templates kita buat file HTML yang bernama my first
data email. Email first data email. Coba dulu. Kemudian itu buka file email, masukkan yang berikut. Oh, hello world. Oke. Buat dulu strukturnya HTML5. Ini kita harus saja pattern untuk judul J maksudnya. J kemudian K1 hello world. Oke, welcome to my fields. Yang project. Kemudian buat tampilan buka views file dan ganti members tampilan dengan ini. Terus dan ganti members tampilan dengan ini. Misalnya selanjutnya kita ke views.py. Tisulannya di sini ya, untuk merubah beberapa kode yang sudah kita buat sebelumnya. Sudah ada yang kita buat saja. Respon buat menjawab template import loader. Loader that member request. Mendingan loader ticket underscore template. Lucu petik satu methods. Sudah terus. PP. Rumah lanjut. Ender. Lanjut. Isi periksa dulu takutnya ada yang error lagi. New templates. If member request. Fix. Saya rasa sebenarnya formula untuk pengaturan untuk dapat bekerja dengan hal yang lebih rumit daripada halo dunia, kita harus memberitahu Jango bahwa set baru telah dibuat dan dilakukan pada setting dan P di My Tennis Club folder. Seperti seperti ini. Kita boleh kode editor tadi, kemudian Ctrl B, My Tennis Club, maka di setting, dan kita cari install kata install app, dan tambahkan members seperti itu kan. Jangan jalankan perintah ini. Kita masuk output ini.
Masih belum immigrate. Bentar, sebenarnya kita buka lagi ini. Lalu Ctrl C dulu. Baru PY. Ikuti yang tadi. Hmm, immigrate. Oke. Ini. I manage the immigrate. Manage the immigrate. PY manage the immigrate. Oke, seperti ini tampilannya. Sama halnya juga dengan website. Kemudian mulai server menavigasi internasional dan jalan ini. Coba Ctrl C lagi. PY manage titik PY. Ini lagi ini. Lanjut kita yang tadi ini. Tidak ada seharusnya langsung buka Ctrl L saja. Oke, berhasil ya berjalan. Sama halnya dengan SIM tadi. Misalnya kode-kode yang kita pasang tadi berhasil. Oke, selanjutnya itu di Django Models. Oke, terlebih dahulu saya terjemahkan dulu ya. Baik, model Django adalah tabel dalam database kita. Model Django hingga saat ini dalam tutorial ini keluarannya itu berupa data statis dari template Python atau HTML. Sekarang kita akan melihat bagaimana Django mengizinkan kita bekerja dengan data tanpa harus mengubah atau mengunggah berkas dalam proses. Di Django, data dibuat dalam objek disebut model yang sebenarnya adalah tabel dalam database. Buat tabel atau model. Untuk membuat model, navigasikan ke models.py, file models.py di folder members. Buka dan tambahkan members tabel dan membuat member class dan jelaskan bidang tabel di dalamnya. Oke, baik, terlebih dahulu kita buka dulu lagi kode editor. Kemudian kita lihat lagi suratnya tadi untuk membuka folder member dan models.py. Folder member models.py. Hapus. Kita coding seperti halnya surat di sebelumnya. From Django TDB import models, kemudian class member kurung buka kurung tutup model titik model plus spasi first name sama dengan model titik char field buka kurung tutup max underscore length dengan 255.
yang berarti kan bahwasannya bidang pertama first name ini adalah bidang teks dan akan berisi nama depan anggota. Ya lanjut, saya kupas saja. Dan saya jadi last name kemudian model Maxland 255. Baik, dan untuk bidang kedua yaitu last name juga merupakan bidang teks dengan nama belakang urutan. Dan untuk keduanya ini, first name dan last name diatur untuk memiliki maksimal 255 karakter. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, basis data SQLite. Ketika kami membuat proyek Django, kami mendapat database SQLite yang kosong. Ini dibuat di My Tennis Club folder root dan memiliki nama file db SQLite. Kurang lebih tempatnya itu di sini. Ini SQLite di sini. Ini SQLite dia tidak terisi. Secara default, semua yang dibuat proyek Java akan dibuat sebagai tabel dalam database ini. Baik, berikutnya migrasi. Sekarang kita telah mendeskripsikan model dalam dalam file models.py, kita harus menjalankan perintah untuk benar-benar membuat tabel dalam database. Berikut arahkan ke My Tennis Club folder dan jalankan perintah ini. Oke, baik, berarti kita ke command prompt lagi. Lalu kita py manage.py make migration members. Py manage make migrations members. Oke. Setelah terbuat error make migrations. Setelah create member. Model Django DB models. Atribut models di main model. Spelling error. Barunya. Pengen manage make migrations members with tennis club. My tennis club. Members. Coba jalankan lagi ya. Make migration members. Ini Ctrl C dulu ya. Nanti manage.py make migration members. Matching data of members. Oh, yang sudah berhasil tadi ya sebelumnya.
Terlihat sudah berhasil, hanya jaringan. Create model members. Oke, sama tampilan seperti ini. Dia membuat sebuah berkas berdasarkan turban dan menyimpan berkas dalam migration folders. Initial.py dan Django. Tinggal cukup yang itu di sini. Initial.py seperti ini. Max yang di sini. Kemudian perhatikan bahwa Django menyisipkan sebuah ID bidang untuk tabel Anda yang merupakan auto increment number. Catatan pertama mendapat nilai 1, catatan kedua, dan seterusnya. Ini adalah perilaku default di Django. Kita dapat menyimpannya dengan menjelaskan ID bidang kita sendiri. Tabelnya belum dibuat, kita harus menjalankan satu perintah lagi. Kemudian Django akan membuat dan mengeksekusi pernyataan SQL berdasarkan pada isi dari berkas baru di dalam map migrations. Jalankan perintah migrasi. Oke, langsung kita buka lagi command prompt py, kemudian manage migrate, manage.py migrate running migration itu. Ya, sama seperti yang berarti berhasil. Sekarang kita memiliki member tabel database Anda. Database kita. Sebagai catatan tambahan, kita dapat melihat pernyataan SQL yang dieksekusi dari migrasi di atas yang harus kita lakukan dalam menjalankan perintah dengan nomor migrasi py manage members 001. Oke, kita buka lagi py manage py SQL migrate, manage SQL migrate, SQL migrate members 1, members 1, create table, create model table, model member, null commit. Oke, berhasil ya. Seperti saat ini saya rasa untuk di model Django kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya itu ya adalah di Django insert data. Oke, ini berikutnya ini Django insert data. Sebelumnya Django insert data atau sisipkan data itu tambahkan catatan tabel anggota yang dibuat pada bab sebelumnya. Baik, kita akan menggunakan juru bahasa Python atau Python Shell untuk menambahkan beberapa anggota ke dalamnya. Untuk membuka sel Python, ketikkan perintah ini. Oke. Pertama kita ke command prompt dulu untuk mengetikkan command ini untuk masuk atau membuka sel Python. Py manage py manage betul shell creative console. Oke, jika sudah telah begini, bahwasannya kita sudah berada di dalam sel Python. Kemudian di bagian bawah setelah ini tuliskan from members model import member. From members. Oke. Kemudian kita ketikkan from members titik model
Members model models member models include member youth from members member. Kemudian tekan enter dan terusin untuk melihat tampilan masing-masing member objek dot member object objects dot component objects member dot reset. Oke, di sini untuk isiannya belum ada ya, belum ada isinya. Kemudian ini akan bosannya itu tadi kosong dan preset itu merupakan kumpulan data dari database untuk menambahkan catatan ke tabel dengan menjalankan beberapa berikut. Member sambungan member first name email last name reference member save kita mulai dari sini member sama dengan member member yang buka first name sama dengan dua saya gunakan saya nama saya kali untuk last name itu sama dengan aksan itu tidak untuk dari yang error where first name value first name oke ini sudah save coba dia masuk save kemudian itu oke nah dia tinggal cek rating objek titik al objek al from buka from tutup titik terus from tutup oke masuk ya bosan dalam ini kerset untuk ID itu satu dan first name itu penjelasnya oke sebuah seperti ini oke sama hasilnya hanya untuk filenya berbeda karena saya di sini menggunakan nama saya menambahkan beberapa catatan kita dapat menambahkan beberapa catatan dan membuat member objek dan eksekusi pada setiap entry saya coba ikuti saja member set sama dengan member buka terus gunakan sendiri catat semua sakit yes sudah yes member satu
Linux, Linux, Linux. Jam. Oke, kita langsung saja coba jalankan, jalankan. Coba tampilkan ya. Member. Oke, yang tertampil yang muncul. Saya rasa kurang lebih seperti itu untuk sama yang muncul. Untuk materi di Django sisipkan data ini atau Django insert data. Baik, berikutnya itu Django update data. Lanjut lagi ya. Oke, baik. Untuk data pembaruan Django atau di bahasa Inggrisnya itu Django update data. Pertama itu perbaiki catatan. Untuk mengupdate record yang sudah ada di database, pertama-tama kita harus mendapatkan record yang ingin kita update. From members models import member. X dengan member object all. Yang kedimana ini? Oh, mas. Pertama itu from members titik models import members from members X sama dengan member titik objects titik all buka kurung tutup kurung kotak. Oke, baik, di sini kan ada terdapat 6 ID. ID 1 itu 1, ID 2 sampai ID 6, dan untuk hitungannya itu dia dimulai dari 0, jadi yang otomatis yang satu ini 0, yang dua ini 1, hitungannya sampai seterusnya. Seperti itu. Di sini saya akan coba ganti untuk ID 2. X member objects all. Oke. X sekarang akan mewakili anggota di indeks 4, yaitu style reference. Tapi untuk memastikannya mari kita lihat apakah itu benar. Baik, X titik first name. Untuk yang kedua itu first name-nya 012. Linus ya berarti yang di 3. Baik, cocok benar. Ini akan memberi Anda hasil. Oke, baik. Sekarang kita dapat melihat catatannya.
dengan cara x titik first name sama dengan titik kedua jadi apa? Jonathan, Johan lah, Johan, Senin sama Johan X titik C kurung gitu. Ini kan perintahnya untuk melihat apakah kata bilang utara terbaik. Yang langsung saja kita coba cek email titik objek titik all membuka kurung tutup titik values membuka kurung tutup. Oke, hasilnya seperti ini. Bosannya untuk yang di kedua tiga Johan, yang terganti ya. Berhasil. Oke, baik, kurang lebih seperti itu cara mengupdate data di dalam database tadi. Oke, baik. Selanjutnya, berikutnya itu ya jangan delete data. Oke, baik. Pertama-tama kita terjemahkan dulu. Oke, baik. Jangan untuk menghapus record dalam tabel, mulailah dia mendapatkan record yang ingin kita hapus. Hmm, baik, kita langsung coba saya praktekkan. Yang pertama itu masukkan komen from members model, import members, kemudian variabelnya tentukan. Lalu ketika member object lalu tentukan indeks atau ID mana yang mau dihapus. Untuk contoh di sini 5, kita langsung coba praktekkan saja. From member member X sama dengan member titik object all kurung tutup kurung kotak. Untuk yang semua hapus itu yang dua yang bikin sabun. Kemudian kita langsung ikut saja di sini yaitu langsung delete X delete kurung. Oke, di sini hasilnya ya. Bosannya yang dihapus itu 1. Untuk mengecek lagi bosannya apa benar sudah terhapus yang tadi atau belum, kita coba gunakan komen ini yang membuat objektif. Oke, first name bosannya yang tadi sudah terhapus ya, yang 5 yang 3 sudah terhapus ya. Oke, berhasil, kurang lebih seperti itu. Untuk jangan hapus data, berikutnya itu jangan update model. Oke, lanjut ya lah, saya saya translate dulu bahasanya. Sepertinya tambahkan bidang di model. Untuk menambahkan bidang ke tabel setelah dibuat, buka model sudut file model sudut P dan buat perubahan. Oke, berarti di sini kita dipaksa yang diarahkan untuk membagi kode editor, kode dulu untuk menghapus. Oke, kita sudah di model sudut PY. Kalau di sini ada tambahan 2 baris kode yaitu font dan joined date. Kita tambahkan saja. Kemudian sama dengan models titik integer field untuk spasi joined underscore date dengan model titik
get field. Itu tuh. Berarti takut ada lagi yang salah. Integer fields. One model is join index. Bonus data file. Seperti yang kita lihat, kalau kita ingin menambahkan font dan join model. Ini adalah perubahan dalam struktur model. Oleh karena itu kita harus membuat migrasi untuk memberitahu Django bahwa ia harus memperbaiki basis data. Oke, berarti kita akan ke Chrome. Misalnya kita exit dulu. Sudah keluar. Lanjut, pay make migration members. Pay make migration members. Oke, lanjut di sini kita diarahkan untuk dua pilihan sama seperti ini. Yang mana dalam kasus kita akan menghasilkan prompt karena kita mencoba menambahkan bidang yang tidak boleh nol. Kita bilang sudah bercatatan. Seperti yang kita lihat bahwa Django menanyakan apakah kita ingin memberikan bidang nilai tertentu atau apakah kita ingin menghentikan migrasi dan memperbaikinya dalam model. Oke, kita akan memilih opsi 2 dan membuka model display itu lagi dan mengizinkan nilai nol untuk bidang baru. Oh, sini kita diarahkan untuk memilih nomor 2. Oke, lalu kita kemudian diarahkan untuk membuka kode kita lagi, kemudian di dalam ini menambahkan value null sama dengan true. Lanjut dan lakukan migrasi sekali lagi ke manage make migration member. Akan muncul ada unit to member. Oke, berhasilnya tampil seperti arahan di atas di School tadi. Kemudian jalankan perintah migrasi manage yang akan masuk output ini. Ya, manage migrate. Oke, tanya sama, kemudian masukkan data. Kita dapat masukkan data ke dua field baru dan pendekkan yang sama seperti yang kita lakukan pada contoh sebelumnya. Pertama kita masukkan ke Python cell manage cell manage shell. Shell manage shell. Oke. Relatif konsol. Sekarang kita berada di sel hasil akan seperti ini. Oke, sel yang sama ya, persis seperti arahan di materinya. Kemudian di bagian bawah setelah ketiganya tulis yang berikutnya menghentikan enter untuk setiap baris. Harus seperti ini arahannya. Ketikkan form members models import member from members ketik models import member kemudian x
dengan member objects mau coba kurung tutup kotak nol spasi x titik pon dengan 5-nya 3 kali 3 besar 234 dan si x titik join date underscore date dengan 2022 min 01 min 05 spasi x titik siap ini akan masukkan nomor telepon dan tanggal dan nomor telepon tersedia catatan pertama berkaitan dengan biarkan kosong, kita akan membahasnya nanti. Oke, ini kan penting untuk melihat apa kata bilang itu ini. Save from members titik modus import member eksternal judul codingan takutnya nanti salah. Unit let's lanjut, kita tinggal periksa. Ya, terus berapa? Oke, ini hasil kamera ini yang pertama itu 555. Oke, masuk ya. Dan tanggalnya itu dan tahun itu 2022 bulan 1 tanggal 5. Yang lebih seperti itu. Saya rasa kurang lebih seperti itu ya penjelasan dan praktekan materi mengenai tutorial Django ini. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata kata saya yang tidak sopan ataupun penjelasan saya yang kurang jelas dan mungkin beberapa beberapa penjelasan sebelum-sebelumnya ada terdapat error atau agak blank sedikit, mohon maaf karena sejatinya saya juga seorang mahasiswa yang masih dalam taraf pembelajaran, masih sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.